Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan membuat podcast di mana kita akan membahas mengenai Eternals yang sudah ditulis di Disney Plus kemarin. Dan kita langsung aja sambut saja dengan Bang Brandon 45 nih. Halo Bang Brandon. Halo bro. Oke, dan juga ada Bang Albert 22 nih. Ya halo. Oke, kita akan bahas mengenai Eternals nih. Nah, gue pengen tanya kalian satu persatu nih mengenai Eternals. Setelah kalian udah nonton di bioskop sama di Disney Plus ya, itu kalian menurut kalian gimana nih soal Eternals ini? Gue pengen tahu pendapat kalian salah satu nih. Ya menurut gua ya fine aja lah. Final battle-nya bagus sama yang awal pertarungannya juga bagus itu. Paling itunya sih apa? Ya paling kaget itu yang LGBT sih. Terkena LGBT. Oh yo, yang ini ya, yang cuman gaynya Pak, aduh. Yang kalau seks sih biasa aja lah. Oke, aman ya berarti ya, aman ya semua berarti ya. Aman. Oke. Kalau dari Bang Albert gimana Bang Albert? Dari scene menurut gue sih kayak bagus semuanya sih. Tapi yang beda kan karena banyak yang dipotong ya gitu ya. Adegan-adegan yang emang nggak buat untuk anak kecil ya. Nah, itu sih memang mungkin kalau di luar negeri ada, cuma kalau di Indo dipotong karena kan ya itu emang hitungannya kayak emang nggak biasanya gitu kan orang Indo ngelihat secara langsung kan di bioskop, wah dia lagi ini gitu. Ya pilih gak enak gitu. Nah, ya udah. Tapi kalau so far untuk semua scene sih ya bagus lah gitu. Mungkin kalau nanti dibagusin lagi gitu, kalau misalkan emang ada Eternals 2 ya gitu ya, Marvel ya. Iya. Tapi bisa lah dimiripin sama di komik gitu karakternya gitu. Jadi nggak dibedain gitu. Maksudnya kalau beda tuh jadi menyimpang dari komik gitu karakternya gitu. Nah itu dia. Kayak aneh aja gitu. Jadi orang bingung gitu kan. Gitu. Gitu aja sih bro dari gue soal Eternals. Saya sih udah keren lah, kostum apa segala udah mantep. Oke, thank you Bang Albert. Oke, memang sih. Kalau gua boleh berkomentar ya, ini adalah film MCU bisa dibilang sampah sih. Sampah. Ini sama banget kalau gua ya. Kalau gua secara film, sinematografi, semua karakternya tidak ada yang gua peduli, Pak. Gak peduli semua karakternya karena kurang penjelasan. Ini gua loh. Gua nggak tahu originnya si siapa namanya sih bagaimana. Gua nggak tahu originnya dari si mana siapa aja tuh. Dari Ikaris segala macam itu kurang development sehingga kita nggak tahu nih si Ikaris dari mana, terus si siapa namanya Sprite dari mana, Kingo dari mana, itu semua kita nggak jelasin, cuma langsung blep langsung gitu doang. Sisanya itu nggak ada yang gua ngerti gitu. Sejujurnya gua Atlas tuh gua udah 2 kali nonton tapi nggak ada yang gua paham gitu loh. Nah, gua pengen ke kalian nih yang udah nonton Atlas yang udah lebih tahu mengenai Marvel nih. Si Celestial ini kan ada 2 ya. Kalau nggak salah ada 2 ya, yang Celestial yang pemimpin Atlas siapa namanya nih? Yang dia tuh berkomunikasi dengan si Ajax siapa namanya itu? Oh, Arisem. Iya, itu Celestial merah. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Gua nggak tahu nih. Anti villain. Oke. Soalnya itu gua pertama kali lihat dia tuh kalau nggak salah di Guardians of Galaxy Volume 2 kalau nggak salah itu sempat di tease kok kalau nggak salah ada di portal kok. Ini Celestial nih apa ancaman apa atau gimana gua nggak tahu soalnya, makanya gua belum ada penjelasan di sini. Mungkin kalian lebih tahu sih, mungkin yang bisa jelasin. Hitungannya sih dia itu lebih ke Titan ya, maksudnya kayak makhluk luar angkasa gitu, kayak hitungannya kayak Galactus ya gitu. Cuma kalau emang lebih gampang sih ya emang dia dibilangnya anti villain gitu, dia bisa berbuat baik bisa berbuat jahat gitu. Tapi kalau untuk kategori tipenya gitu makhluk apa, itu dia lebih ke Titan atau kayak makhluk luar angkasa, kayak contohnya kayak Galactus. Terus Ego kayak gitulah, itu deh kategori untuk makhluk. Tapi kalau untuk sebutannya lebih gampang sih anti villain. Gue nangkap sekarang karena di akhir film kan kita bisa melihat bahwa si Arisem ini kan apa ya, kayak seolah-olah dia itu mengkhianati para Eternals ini loh kan. Setelah Tiamut gagal bangkit kalau nggak salah ya, nih Tiamut gagal bangkit, beberapa anggota Eternals diculik atau disembunyikan, gue nggak tahu nih. Di ending kan kita udah dapat di situ. Kok diculik? Diculik ya? Nah. Oh, oke. Itu kenapa diculik? Gua rasa kok gini, malah aslinya kok malah si Arisem yang ngebantu, tiba-tiba si Tiamut gagal, kenapa dia tuh langsung nyulik para anggota itu buat diculik?
Itu gue yang gue sampai kok gini storyline-nya gitu loh. Mungkin ada bisa jelasin nggak? Gue nggak paham soalnya sama anjir. Itu sih apa Eternals-nya Arisam-nya kayak tahu gitulah. Eternals membatalkan kelahiran Tiamut. Itu dia udah merasakan gitulah. Terus dia langsung ke bumi. Pas itu Tiamut udah jadi itulah es lah. Dari Bang Dava nih. Oke, dari Bang Dava. Iya. Gue pengen tanya ke lu nih, dari lu nonton Eternals kemarin tuh apa yang ingin lo sampaikan di sini? Mungkin ada bisa lu pengen bahas mungkin Eternals nih di sini. Sampaikan aja nggak apa, bebas. Makanya itu memang dari skonnya apa memang buat versi bisunya tuh penarungunya. Oh, ini apa? Makarinya. Waktu gua nggak tahu nih. Mungkin Iya. dia bisa bantu nih. Gua nggak tahu nih. Makari ini sebenarnya tuh kalau di komik tuh memang dia tuh tunarungu atau gimana nih? Gua nggak tahu semua. Gua kosong. No knowledge Pak kalau soal itu Pak. Kalau yang lain mungkin bisa bantu jawab. Gue juga untuk Makari gue nggak tahu sih bro. Gue kayaknya gue nggak tahu. Nggak tahu. Gue Dari juga. gak ikutin Bingung semua soalnya. karakter Eternal ya. Saya Sorry, waktu bro. lihat di MU itu, makanya masih bisa bicara si cowoknya nih. Di komiknya itu. Tiba-tiba pas di MCU kok bisu orangnya. Pas cewek lagi. Aduh. Mungkin gini. Kalau memang kalau dia sebenarnya di komik gak bisu, terus dari di sini dibuat bisu, mungkin MCU punya formula karena kita bisa melihat selain Makari itu ada si Echo. Itu sama dia pakai bahasa isyarat sama, dia tuh bener-bener tunarungu juga. Literally MCU ini kayaknya mereka ingin menaikkan orang-orang yang punya disabilitas deh kayaknya deh. Sumpah, orang-orang yang itu kayaknya ya kita nggak tahu sih. makanya gue melihat kok Makari nggak ngomong-ngomong di awal film ya. Gue lihat di bioskop kok Makari nggak pernah ngomong. Oh, nggak bisa bicara walah. Kayaknya ada tangannya yang main. Dan artis asingnya memang dia nggak bisa bicara Pak. Gua mungkin Iya. gue cuma actingnya doang. Pas di interview memang nggak bisa. Oh alah. Mbak orangnya memang anu juga katanya. Asli. Tunarungu juga. Nyatanya. Orang asli juga tunarungu. Oh waduh. Iya. Dan juga dia main di Walking Dead. Walking Dead. Oh. Iya. Oke. Oh, memang Walking Dead series. Jadi siapa namanya itu deh? tapi Korean. Tapi di situ benar-benar juga tunarungu juga ya. Iya, sama. Oh, berarti memang orangnya Pak. Berarti memang orangnya. Oke. Ya kayak MCU udah mulai gitu ya. Kita nggak tahu lah nanti gimana. Iya. Oh iya, si siapa? Eros ya? Itu di Iya, Eros. itu di post credit scene itu kan katanya adiknya Thanos tuh. Katanya adiknya Thanos. Iya, sudah kandung. Itu siapa sih? Gua nggak tahu. Eros sih siapa kalau di komik? Gua nggak tahu nih. Gua kurang explore nih. Mungkin bisa bantu jawab mungkin. Eros. Gua nggak tahu sumpah. Ya lebih ke villain sih dia sih sebenarnya. Villain. Villain? Iya. Aduh, villain. Dia villain. Bukannya hero. Sama kayak kakaknya Thanos, villain. Cuma kekuatannya beda kekuatan doang. Oh, beda. Oh, villain. Ini sebenarnya Thanos itu sama Eros beda tuh ya. Soalnya penampilannya kayak kayak super villain gitu. Oh alah, gua jujur aja pada saat di akhir ending tuh kita melihat si Eros sama ini siapa namanya? Yang kurcaci kerdil. Draft itu apa dah? Siapa namanya itu? Pip ya? Caci. Jatuh juga ya. Gak jelas gue liat kok gini. Gak jelas namanya. Bisa diingat. Mungkin kita harus lihat dari komik dulu sih kalau mau jelas. Soalnya di komik emang begitu. Oh, oke. Komik lebih jelas. Ahli teleportasi. Ahli teleportasi si Eros ya. Oh iya. Bukan si itunya pelayannya yang mabuk itu. Teleportasinya mirip itu loh, yang di Thor itu loh, mirip di Thor itu yang Thor manggil Heimdall itu. Tiba-tiba ada apa? Oh, portal penghubung ini ya, portal penghubung. Ini. Oh, ya. Mungkin si dwarf ini dari Asgard mungkin ya. Ada sangkut pautnya sama Thor. Oh iya itu kadonya Jadi Thor tuh. karena kan kalau kurcaci kan itu digambarinnya kayak sebenarnya sih Viking ya, lebih ke Nordic gitu ya. Viking atau Nordic sih gue lupa deh. Tuh keren deh pokoknya kayak gitulah. Nordic. Ya pokoknya gitulah. Iya, Bisa jadi sih ada sangat potensi sih nanti bisa ke Thor. Ya. Tapi kan itu cuma teori ya, belum 100%. Kita cuma bisa menebak doang. masuk sih. Waduh. Dari Thor. Oke, ini masih asumsi ya Karena karena Thunder nih. Masih teori lah.
Masih teori, oke siap. Makanya gue melihat, tapi gini, mungkin di bioskop kalian, mungkin kalau kalian nonton di bioskop di hari pertama mungkin ya. Kalau di gue mau sharing benar nih. Kalau di gue itu gue lihat ketika kedatangan Eros, itu cewek-cewek sebelah, literally cewek-cewek, mereka ngeliat, wah, ganteng banget sus. Siapa ini? Gue nggak tahu. Jackson itu anggota member mantan anggota member One Direction. Harry Styles. Aduh. Gue sih sebenarnya udah sempat searching juga si Eros. Memang kalau di komik seperti itu ya. Kekuatan dia ya bisa maksudnya memanipulasi pikiran para wanita di komik. Gue searching juga si Eros. Kalau Mane pun juga itu. Kalau Mane itu juga. Oke. Memang berarti powernya si Eros ini daya tariknya adalah memikat wanita. Ya bisa jadi seperti itulah. Kekuatannya, power lah, power. Tapi kekuatannya Eros setara dengan Thanos nggak? Kekuatannya Eros setara dengan Thanos. Kekuatannya, kayak sih ya gue sih nggak bisa tahu ya mana kuatnya mana. Itu dia masalahnya Pak, kita nggak tahu. Tiba-tiba Eros ini datang, blep, kostumnya hampir sama kayak anggota Eternals. Dia nggak tahu menjadi siapa dan dia tiba-tiba langsung, oke, gue bantu. Lu siapa nying? Tiba-tiba langsung datang gitu doang, lu anjir. Kaget Pak, sumpah. Tiba-tiba cewek-cewek, Twistnya ganteng, bodoh lah. Harus itu dia bilangin rasanya seperti Eternals, beda sama ras kakaknya Thanos. Thanos itu kan dia Titan ya. Titan, Eros itu dia kalau Eros itu lebih kayak Eternals, lebih ke setengah manusia. Gitu. Lebih ke half human. dan juga Thanos itu kena Kayak Down syndrome. Iya bisa, yang kupingnya panjang. Oh iya, mungkin. Tapi gue ada bayangan kalau misalkan Eros ini adalah villain seperti yang dikatakan oleh Bang Albert tadi ya, kemungkinan bisa jadi ini sequel keduanya. Kalau ikan katanya mereka akan dibuat series karena Eternals dibuat series. Mungkin si Eros ini dia tuh niatnya mau bantu, tapi dia tuh bukan bantu sebenarnya. Nah, dia tuh tiba-tiba mungkin di pertengahan cerita mungkin dia berkhianat mungkin ya si Eros ini. Kalau dia dibuat sebagai villain ya, kalau dia awal komik villain berarti mungkin dia storyline-nya akan seperti kayak Mysterio. Dia awal-awalnya bantu manipulasi, ya udah dia jadi villain di akhir-akhirnya. Mungkin seperti itu. Mungkin gua nggak tahu nih. Gua nggak tahu soalnya. Bisa jadi. si Eros juga mau itu deh, mau bawa mereka ke Arisem juga. Bisa jadi sih. Karena kita belum tahu nih. Karena kita belum tahu soal si Eros ini seperti apa, skripnya bagaimana. Aktornya juga nggak mau kasih informasi terlalu lebih banyak soalnya untuk aktornya apa ya, yang main One Direction nih. Gua nggak tahu sumpah, gua nggak ngikutin Pak One Direction siapa lah yang gua nggak tahu. Itu kayaknya MCU udah nggak ada aktor lain yang bisa meranin Eros. Kayak dia secara random ngambilnya yang itu. Mukanya terlalu tampan Pak, mohon maaf deh. Mukanya terlalu tampan. Iya, kalau jadi terlalu tampan. Aduh. Oke, nggak apa-apa lah kalau misalkan MCU, kalau mereka lihat komik Eros ini adalah pemikat wanita yang mereka ambil. Katanya bisa dibilang fan girl terlalu banyak dari One Direction ini. Mungkin gua nggak tahu castingnya MCU kayak apa ini. Kaget Pak sumpah. Kacau. Tapi gua dari harusnya itu apa BTS tuh malah ke itu apa Eros. Ganteng banget. Ya karena komik kan Eros kekuatannya gitu, manipulasi wanita. Akhirnya aktornya jadi dicari yang tampan, yang benar-benar cocok. Gitu. Cocok sangat. Jelas nanti kita akan lihat deh Eros seperti apa tadi. Gua penasaran nih. Oke, lanjut. Gua pengen tanya kalian nih soal LGBT-nya. Ini ada scene dimana ini kalau di bioskop ini di-cut Pak ya, dan di Disney Plus itu udah lihat jelas dengan full HD cowok dengan cowok ciuman Pak. Di zoom lagi. Gua pengen tanya kalian nih, kita sama laki nih, oke? Menurut kalian gimana nih? Gua pengen tanya nih dari Bang Albert dulu nih. Lu lihat gitu gimana? Silakan. Gua kayak sih kalau untuk itu gua nggak komen sih ya. Gua nggak tahu soalnya apakah itu si Pastos emang benar karakter di komik seperti itu atau emang sengaja MCU ngebuka ini, maksudnya kayak hitungannya tema LGBT gitu ke depannya gitu. Merasa jijik sih. Kayaknya sih kayak hitungannya di komiknya karakternya nggak gitu, dibikin di filmnya jadi kayak gitu. Itu kan artinya menyimpang sekali Pak kalau di seperti itu ya. Menyimpang dari komik. Nah itu MCU udah mengerikan. jauhan banget sih itu kalau gue bilang.
Oke. Kalau thank you Bang Albert. Kalau Bang Brandon gimana Bang Brandon? Silakan. Gua kaget sih, kaget. Sama apa? Ya jijik juga sih. Dia kan fine aja. Ternyata ya ampun. Sampai akhirnya aku apa? Tak tutup matanya. Ya umur 15 loh, nggak boleh nonton kayak gitu. Makanya gua tutup matanya. Waduh. Oke. Thank you Bang Brandon. Gini. Bang Brandon mungkin bagi banyak orang Indonesia mungkin yang belum terbiasa mengenai gay so fucking hate di Zoom Pak. Aduh, kalau gue sih nggak masalah karena itu biar menunjukkan kepada kita bahwa karakter ini gay gitu loh, nggak masalah. Tapi masalahnya dari awal itu si fase itu tiba-tiba dia tuh nggak ada development tentang karakter jadi gay. Tiba-tiba aja dia tuh ada scene dia tuh cuma sama cowok, kecuali dia dari awal scene dia tuh muncul, dia tuh ada scene dimana dia tuh dekat sama cowok lah, dia tuh segala macam pacar sama cowok lah. Jadi kita bisa dari awal, oh ini gay. Jadi kita nggak kaget ketika dia tuh ciuman gitu loh. Jadi di sini tiba-tiba, kalau cowok sama cowok, lahirannya cowok, kayaknya itu sih apa? Kok lahirnya gimana? Cowok sama cowok. Itu adopsi Bang. Tinggi. Pertanyaan Anda sangat random ya, Pak Brandon. Sangat random sekali pertanyaan Anda itu. Cowok sama cowok, ya nggak bisa Pak. Apa pedang-pedangan? Ya kok kaget aja. Rusak podcast gua Pak. Mungkin dari string adopsi. Nanti gua akan pasang peringatan ini adalah podcast 17 plus. Jadi kalau kalian ingin lihat silakan ditemui sama orang tua ya. Oke. Bang Nafa mungkin ada komentar mengenai LGBT-nya? Gigi banget. Aduh. Kaget aku mah. Tiba-tiba nongol kayak gitu. Waduh. Aduh. Oke. Latar semua jijik ya. Gak tahu kalau cewek-cewek di luar sana, kalau cewek-cewek lihat cowok-cowok ciuman gimana tuh, gua nggak tahu tuh. Kalau kita sama cowok ya pasti jijik aja lagi. What the fuck is that? Oke. Tapi kalau gua pengen tanya random nih. Gua pengen tanya random kalian nih. Kalian lebih penting mana? Lihat cowok sama cowok ciuman atau lihat sama cewek ciuman lesbian? Cewek dan cowok lah. Penting itu. Pertanyaan paling tolol sedunia Pak. Saya pernah lihat ya cewek sama cewek di game Assassin's Creed tuh ada tuh. Ada cewek kan, ada tuh karakternya cewek sama ada karakter cewek lagi. Tuh cium-cium. Tiduran lagi. Wow. Linknya Bang, bagi Bang. Link. Gua di grup sempat ngomong. Nah ini Sprite, bener Bang Dafa. Sempat gua tuh protes ya si Sprite ini, katanya dia tuh cemburu dengan dengan sama namanya tuh Cersei. What the hell, cemburu? What the fuck? Padahal kekuatannya hebat tau. Ngambil Ikaris. Gitu. Ini betul kali gimana nih? Segitiga ya. Apa manusia megang tangannya terus tangannya apalah kayak hilang gitu, kayak hantu. Jadi dia merasa kecewa lah. Oh gitu alasannya dia tuh. Oke. Nah gue sempet kaget sih kok tiba-tiba Sprite tuh langsung membela Ikaris. Karena I love him. Love? Lu umur lu berapa anjir semua? Ketika gua cek umurnya 13 tahun lu. Masih bocah Pak orangnya. Oke. Kalau Bang Albert mungkin bisa kasih pendapat soal itu? Ya, sip. Ya Sprite. Sprite. Ya. Minuman Pak. Tapi kalau untuk cemburu ya Sprite sama Ikaris ya. Tadi Sprite umurnya berapa tadi? 13 tahun. Aktornya 13 tahun. 13 itu sih hitungannya temanya kan ke pedofil ya gitu. Nah, brokon. Ya. Kalau sampai emang beneran ya terjadi sih ya, wah itu gila sih, itu udah bad banget sih hitungannya sih itu. Jadinya sih Eternals jadi kayak filmnya tuh bener-bener menyimpangnya tuh bener-bener lebih gitu loh. Kalau emang sampai si Sprite cemburu sama si Ikaris gara-gara Cersei kan. Padahal kan kalau di komik si Sprite kan ya
Ya gue nggak tahu ya kalau di komik gimana ya. Kali di speknya tuh benar. Ya Keren, mungkin bisa jadi begitu ya. Ya. Tapi kalau emang dia cemburu gitu sama Cersei yang setim gitu sergu, wah itu konyol banget sih. Sangat. Itu konyol banget sih. Asli. Bisa-bisa nanti untuk Eternals filmnya bisa di ratingnya jadi yang aneh gitu filmnya. Karena Makanya temanya bener makin ngaco. turun Gitu. 3. Ngaco. Bener. Bener. Biasa lama-lama alurnya makin ngaco gitu. Hah, Alurnya bener. ceritanya. Setuju. Ya, Makanya Setuju. banyak yang benci. Ah, banyak benci. Bener. Iya. Bener. Jadi artinya bukan menyimpang dari komik, beda dari komik. Beda, ya. Pak. Beda. dari komik. Beda. Bukan menyimpang, beda. Kalau Bener-bener beda. cowok malah cewek. Iya sih, kayak hitungannya ngarang. Iya itu kan di retcon memang. Retconnya Aduh. memang yang terbaru katanya. MCU hitungannya kayak dia bikin plot sendiri, plot twist sendiri buat Eternals. Udah beda dari komik. Aduh. Oh, ada Udah nggak bisa makarnya di- yang sama dari komiknya yang terbaru katanya. Makari ini gua nggak tahu lagi sih, tapi literally kalau untuk soal sprite itu oke lah, katakanlah gini secara muka ya kita bandingin secara muka nih, fisik kalau Cersei sama Ikaris gak masalah menurut gua. Karena apa? Kalau secara muka mereka itu udah seumuran, padahal kalau gua lihat aktris sama aktornya ini umur mereka tuh beda 10 tahun. Si Cersei ini umurnya masih 20, 28, 27-an lah, si Ikaris masih 35 lah, sedangkan ini sprite katakanlah mereka mau membuat, katakanlah mereka kan satu tim kan sama-sama abadi. Tapi kalau secara fisik, kita lihat secara fisik nih fisik ya. Lu lihat ada orang 35 tahun pacar sama 13 tahun. Lu lihat nih orang tolol sih. Siskon banget bangsat. Tolol sumpah. Makanya itu nggak sampai cemburu. What the fuck cemburu? Mungkin kalau Sprite mau dibikin buat dia tuh apa ya, ke Ikaris ada alasan selain daripada cinta tuh apa sih? Mungkin dia bilang, "Oh, gua ngikuti Ikaris karena ideologinya seperti ini gini-gini." Itu gak masalah menurut gua. Gak masalah karena dia ngikuti Ikaris karena hanya masalah ideologinya untuk percaya ke si Tiamut ya. Arisam ya. Oke, Arisam lah. Arisam katakanlah. Tapi di sini malah gue tuh suka sama Ikaris, lu tuh udah ngerebut dia dari gue. What the hell? Apa coba itu? Gua nggak tahu lagi lah. Hancur. Itu ini saudaranya ini. Aduh. Speechless Aduh, Pak, bener. sumpah speechless Pak. Makanya gua nggak kaget ketika pertengahan show Eternals banyak banget yang walk out. Kalau di gua ya. Kalau dari kalian gimana nih? Pada saat nonton bioskop ada yang walk out kah? Atau banyak banget yang walk out? Kalau gua banyak sih, banyak banget sumpah. Kalau gua ya. Saya nonton di Disney kemarin baru pertama kali itu. Oh, pertama kali di Disney Plus. Oke, siap. Tapi kalau Bang Brandon, Bang Albert di bioskop gimana? Sedikit sih. Sedikit yang walk out. Iya sedikit. Takut itu. Takut skinnya tuh. Aduh. Kalau Bang Albert? Kalau dari gue sih, kalau untuk walkout gitu ya itu kan dari segi fans ya, maksudnya dari segi suka ya. Biasanya kan kalau emang yang fans, dia kan bener-bener nungguin ya kan, sampai habis. Nah, kalau yang walkout kan mungkin ya itu ya, yang bener-bener nonton yang emang lagi rame gitu, lagi rame nih sekarang. Nah, itu kan beda-beda gitu Booming kan. lah di itu sosmed gitu ya. Kalau emang udah fansnya bakal tetap lihat mau sebad apapun, mau segut apapun sih film MCU. Kalau emang Ya, dasar betul. fans. Beda sama yang fans dadakan, yang ngikutin Dari naik. fans. Nah, gitu. Aduh. Oke. Siap. Oke. Tapi kalau gua sih banyak banget yang walk out sih. Itu banyak walk out setelah ciuman G-nya itu. Tadi kan dipotong kan, di bioskop dipotong, langsung keluar loh. Sumpah, langsung keluar. Yang keluar tuh kayak bapak-bapak bawa anak-anaknya sama beberapa remaja kayak gua, yang umur 22 tahun ke atas lah. Kalau Keluar. gua itu anak-anak muda lah keluar semua. Cowok sama bang yang keluar lah. Aduh. Oke lah. Oke. Siap. Cowok semua yang keluar. Cowok Ya. semua keluar. Cewek tapi dikit. Oh, tiket nggak masalah ya. Oke. Siap. Thank you Bang Brandon. Siap. Oke, memang gini, Eternals itu dalam kalau kalian lihat trailernya aja, gua nggak tertarik sama sekali, Pak. Sudah aja, trailernya dari segi musiknya gua nggak demen. Tensi aja gua nggak demen di trailernya. Bahkan sedikit apa ya, trailernya tuh kayak ada musiknya bisa dibilang tuh musik kayak
kayak apa gitu, musik kayak gak nyambung dengan tema Eternals-nya. Gue liat Iya. kok scoring musik kok jelek banget sih sumpah. Gue ternyata aja udah gak demen. Pas di film ternyata bener loh, bener. Para kritikus kan udah ngomong Eternals sih ratingnya jatuh kan ya, sebelum kita nonton kan Eternals filmnya jatuh nih. Para kritikus udah ngomong. Ternyata beneran sampah pak. Kalau gua ya, kalau menurut kalian bagus sih oke nggak masalah. Kalau gua menurut gua hancur sih. Segi plotnya kemana-mana. Kalau gua sih, karena dari segi apa namanya tujuannya mereka tuh tujuannya Eternals sih ada tuh hanya karena untuk apa ya, mengalahkan Tiamut yang gagal bangkit. Oke nggak masalah. Tapi tiba-tiba plotnya itu dibuat apa cabang gitu loh. Jadi gak fokus ke satu tujuan. Dan juga kematian Ikaris. Oke, gua mau bahas sama kalian nih kematian Ikaris nih. Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana nih? Konyol banget. Konyol. Itu doang. Ya lebih bagus. Itulah kematiannya Gilgamesh. Itu mau. Iya. Oh iya. Diserap- Setuju. diserap anunya. Setuju. Betul. Gilgamesh ya. Dia mati bagus sumpah pak. Ngelindungin rekan-rekannya. Cerep mau bagus. Bagus. Karena kan Tapi yang pas itu Ya. apa yang Ikaris mengkhianati katanya Gilgamesh mati gara-gara Ikaris tuh. hah? Yang Iya. Iya ya yang betul itu sih, loh, betul. ada ngomongan Betul. gitu. Betul memang. Bener bang. Ya kan memang sebenarnya mau pingin membunuh semuanya ya. Ikaris. Oh, wait. Gua baru tahu deh. Oke, gua baru tahu. Kematian Gilgamesh karena Ikaris. Tapi Ikaris, Iya, betul. Ikaris berarti semua itu ketika penyerangan itu Ikaris semua yang ngatur berarti itu. Iya. Iya itu. Oh. Merencana Ikaris pas bunuh aja. Ya, itu rencana awal dari Ikaris semua itu. Ajaknya lu. Oh alah, jadi pura-pura bantu tapi dia tuh yang nyerang di situ. Oke. Iya. Oke. Siap. Bagus ya, bagus. Dan ya kalau gua boleh berkomentar ya, memang kematian Gilgamesh ini bagus dan gak maksa karena kan di situ kan si Gilgamesh doang kan yang disuruh buat jaga si sama Tina, si Iya. Tina, bener. Angelina Jolie. Oh iya, Tina nih. Nah, dari Tina ini kenapa? Gua nggak tahu nih. Tina ini kenapa kok dia tuh bisa marah segala macam tuh kok nih orang temperamental banget sih, gua nggak tahu nih. Mungkin karena itu ada apa sempat dicuci otaknya mungkin sama Deviants, bisa jadi kayak gitu sih anggota ya Eternals. Soalnya kan ada villainnya juga kan. Si Deviants ini kan kayak ingin cuci otaknya anggotanya Eternals gitu. Jadi saling bentrok, saling berantem. Oh. Apa itu kena efeknya Deviant ya? Jadi Pasti. Untuk masalah itu Tina oke lah, dia mungkin kena brainwash segala macam, tapi itu sekali lagi itu tidak dijelaskan di film sih. Sorry banget, itu nggak dijelaskan di film sih. Makanya Tina jadi gitu tuh gak ada penjelasan dan gak dijelaskan dari Ejek maupun dari siapapun tuh gak ada yang jelasin. Bahkan Gilgamesh pun yang jaga itu gak dijelasin. Itu tuh kan jaga, oke gua kan jaga Tina. Ya gitu doang, gak ada kata gua nemu Tina tuh karena gini. Gak ada loh. Bertahun-tahun dia tuh jaga Tina, gak ada penjelasan. Oh, gua tuh nemu Tina tuh karena ini gini. Gak ada. Literally gak ada. Udah. Tolol yang nulis, tolol. Kesel gua ngeliatnya. Oke, lanjut. Oke, gua akan bahas mengenai siapa namanya? Kingo. Nah, the best anggota Eternals nih. Kingo. Iya, Bollywood. Kingo, menurut kalian gimana nih? Dari Bang Albert mungkin bisa komentar si Kingo, si aktor India nih. Kingo ya dia kan sebenarnya kan dia jadi kayak sutradara gitu ya, maksudnya dia yang bikin film ya di situ kan. Kan dia kan sebenarnya ada temennya tuh yang kameramen itu tuh, gua nggak tahu namanya siapa. Oh iya, siapa? Karun ya? Oh, Karun. Ya itu. Karun. Nah, itu dia. Kita Karun. Ya si Kingo ini emang dia tujuannya memang baik, dia nggak ada maksudnya kayak tujuannya kayak mengkhianat sih, emang baik itu. Cuma dia gitu terkadang ngelawak juga. Kalau pas berantem ngelawak gitu. Ngelawak. Dia ngelawak. Karena kan dia mungkin ya gitu lucu kan gitu. Kan kayak gimana ya. Jadi itu orang ini ya gitulah. Jadi kayak nggak serius gitu kalau bertarung apa segala. Oh iya. Karena kan dia mungkin dia hitungannya punya power yang kuat gitu kan. Jadi kan ya udahlah. Dia santai aja gitu bertarungnya gitu, kayak bertarungnya sambil bercanda gitu. Santai.
Bener-bener santai banget. King Goy paling santai dan juga dia tuh kayak gak ada beban pas bertarung. Iya, kayak nggak ada beban ya kan. Iya. Banyak bacotnya. Main bacotnya. Dan dia tuh tunggu berang dulu, nunggu. Belum udah rekam belum? rekam. Udah gua rekam Kayak lagi syuting itu loh. Apa? Sempet-sempetnya. Tolol. Temennya itu survive loh, maksudnya nggak kena efek apapun loh gitu maksudnya yang kameramen Nah, itu kameramen always selamat, selalu selamat. Iya, benar. Selamat gue kamera kok. Oke. Memang jokesnya itu yang paling padat tuh di Kingo sama si Karun. Itu jokesnya mereka itu berdua ada di situ dan itu menjadikan film Eternals oke lah, katakan filmnya jelek tapi masih bisa ditutupi lah karena komedinya si Karun sama si Kingo ini. Tapi itu bagus lah, maksudnya si Kingo sama si Karun ini dari awal mereka muncul memang udah lawak. Itu gua nggak masalah karena dari awal development mereka muncul di sini tuh film itu gak ada dari awal dari mereka serius tiba jadi lawak. Aduh itu hancur sih. Nah makanya di Eternals yang paling gua bisa respect itu si Kingo sama si Karun doang. Itu doang. Sisanya mereka tuh kayak gak ada development karakter juga, ya itu udah monoton semuanya. Jadi ya itu doang sih yang bisa gua appreciate Kingo sama Karun nih. Dan Kingo ini dia tuh kalau nggak salah ini ya weaponnya dia tuh nembak ya, nembak ini ya si Kingo ini. Nembakin langsung Tangan. dari jadi. Pakai tangan. Pakai tangan dia. Oh, oke. Buat dari. Oke. Dan juga aktornya pas loh. Si aktornya nih, aktor Indianya pas loh. Aktornya Indianya pas banget loh. Wah, anjir, siap. Ini baru bagus. The greatest dynasty of Bollywood itu. Oh ya. King 1, King 2, King 3. Oh iya, dibuat pose filmnya ya. Ada film apa tuh? Gua lagi buat syuting film nih, tapi keluarga gua bantu gue gimana? itu konyol, semua gua ngakak loh. Yang perang sama ada film kayak James Bond lah. Iya, literally itu kan yang meranin kan dia semua kan. Dia kan abadi kan dari tahun 30-an sampai sekarang, gila dia semua. Tapi gua ya itu loh apa? Kayak kepikiran kayak nggak curiga apa mukanya sama semua gitu. Nah itu kan udah jelasin. Ini kakek gua, kakek buyut gua, habis itu bapak gua, habis itu gua. Makanya mirip semua. Indikasi itu ke publik gitu. Jadi orang nggak curiga bahwa dia ini adalah orang abadi, Pak. Jadi alasannya paling tolol coba. Cuman Karun yang tahu. Udah masuk. Ya cuman Karen tahu. Oke, apa juga ada adegan apa dansa Indianya gitu. Oh, Iya. bagus. Bollywood asli. Bagus. Cewek ya. Legend of Icarus. Ya dia jadi Ikaris. Oke, bagus. Semangat. Oke, bagus sih. Jadi komedi yang masuk dan paling lucu tuh cuma si Kingo doang sama si Karun. Sisanya komedinya maksa. Nah, satu lagi nih, gue pengen bahas satu orang Eternals lagi nih, yang dia katanya akan berperan di The Batman versi, dia tuh akan jadi Joker nih, katanya. Itu adalah si Barry Keoghan yang berperan sebagai siapa namanya? Yang bisa Druig nih. Nah ini Druig ini, gue pengen bahas nih. Kalau dari gue sendiri ya, si Druig ini, gue bisa melihat, gue dari lihat awal dia tuh muncul. Gua kira dia tuh akan jadi villain utamanya, Pak. Karena apa? Dari satu dia tuh dari awal muncul si Druig ini adalah anggota Eternals yang paling rebel. Yang paling rebel itu dia, si Druig. Dan kedua si Druig ini ketika dia tuh ngeliat bahwa semua orang tuh berperang segala macam dan Druig ini gak boleh mengendalikan mereka tuh, itu gue suka ada karena dia tuh punya ideologi dia sendiri. Sehingga pada saat perkumpulan Eternals dia kan yang ngusulin, oke, gua keluar dari Eternals. Dia kan yang ngomong gitu kan. Jadi gua ngeliat Druig ini kayak dia kan jadi villain utama. Tapi ternyata tidak, Pak. Gua kira kalau dia jadi villain lebih masuk loh. Karena secara ideologi dia tuh masuk akal. Masuk akal banget loh. Enggak loh, malah Ikaris jadi villain. Kecewa sih. Terus nggak cocok lah jadi villain. Itu sebenarnya aja sih, dengannya sih. Aduh. Kalau Druig jadi villain, gue lebih suka masuk akal karena secara ideologis, secara dia tuh merasa dunia ini harus dikendalikan oleh dia karena dia merasa manusia itu nggak bisa berdamai segala macam, itu lebih masuk akal, lebih politik. Ikaris yang out of nowhere langsung kayak gitu doang, langsung blep, nyala aja segala macam ya, nggak dapet, Pak.
Aduh, ya udahlah. Drake ini sayang banget loh potensinya tuh. Udah bagus. Skripnya kayak dodol. Kesel. Kalau dari Bang Brandon, Bang Albert mungkin bisa berkomentar mengenai si Drake ini. Drake itu loh, apa yang pas di itu, yang pas di tempelnya tuh, ya mirip kayak scene-nya itu, Doctor Strange sama Modo. Kan udah selesai lawan Dormammu. Terus Modonya kayak itulah apa lebih baik kayak dunia tanpa penyihir gitu. Terus dia pergi gitulah. Ya mirip Drake. Cuman gak ada banyak orang lain yang ngikutin dia. Oh, oke. Oh, Mordo ya. Oh, Baron Mordo ya. Oh, oke. Kalau Mordo kan dia kan apa ya? Motivasinya dia tuh dia berhenti kan bukan karena dia terlalu banyak penyihir ya, karena dia tuh merasa kecewa dengan si Ancient One sama Doctor Strange kalau nggak salah ya. Ini gua nggak tahu nih. kalau nggak salah ya. Melanggar aturan. Kecewa. Benar-benar kan dia tuh merasa kecewa karena si Doctor Strange sih udah merusak timeline, udah merusak multiverse. Iya. Kenapa nggak lu hukum dia, malah lu biarin aja karena dia tuh he's the chosen one. Asnya paling klise anjir. Ya udahlah. Namanya film komik ya udahlah. Oke, bener-bener kalau soal Baron Mordo, oke, katakanlah sama, cuman ideologi mereka agak sedikit berbeda sih. Ijo nggak tangkap di sini ya. Tapi sayang banget sih, itu Drake harus jadi villain tuh. Kesel gua. Oke, kalau dari Bang Albert gimana nih soal si Drake ini? Gua kurang ngerti juga sih ya karakternya ini apa ya, kekuatannya apa gitu. Cuma dia kayaknya sih ya apa ya, Telepati dia. bisa jadi pengkhianat juga sih. Dan dia lebih cocok juga emang dari Ikaris, lebih jadi cocok jadi villain. Hah? Karena kan dia hitungannya kan main otak strategi kan. Main otak strategi. Bener banget, sebener banget. Nah, dia Setuju. lebih cocok daripada Ikaris. Kalau Ikaris ini kan dia hitungannya ya jangan fisik Power gitu kan. cuma. Tapi kayaknya pernah deh gua lihat Drake jadi agen Rusia gitulah di komik. Nah iya, dia kan bisa nyamar gitu. Otomatis jadi lebih cocoknya Drake daripada ke Ikaris. Kalau Ikaris kan dia lebih ke ini tonjok-tonjokan, power. Kalau Drake kan dia lebih ke Manipulasi, pikiran, strategi. Semuanya di dia. Si Drake daripada Ikaris. Tapi kenapa di sini jadi Ikaris jadi villain? Nah, makanya itu masalahnya kenapa why Ikaris gitu. Gini. Gua mau kalau berkomentar ya. Ikaris ini dari awal promosi Eternals itu kan Ikaris doang yang selalu dibuat center kan ya. Si Ikaris doang yang banyak promonya itu Ikaris semua. Ikaris semua, makanya banyak orang, oh ini adalah Superman Marvel. Mata lo Superman Marvel. cuma nembak laser doang. Superman. Apa itu kali? Apa menurut sutradaranya itu apa duitnya ya nggak cocok lah jadi villain, mending Ikaris gitu loh menurut sutradara. Nggak cocok karena secara motivasi dia kurang motivasi kurang, jadi seorang villain itu kurang. Makanya kalau gua melihat lebih cocok Drake sih, karena Drake itu berusaha untuk menjadikan manusia itu menjadi lebih baik ya. Dia tuh ya politiknya adalah mengendalikan mereka, membrainwashing mereka. Itu udah jahat loh. Itu udah villain banget. Dibuat hero loh. Kesel gua Pak. Sumpah. Itu gua langsung secara face-nya Drake itu udah villain banget loh. Udah cocok. Kesel gua. Bodoh lah. Males Pak gua ngeliat Pak. Kalian ada yang sadar gak sih maksudnya di Eternals sempat ngetis yang pas si Ikaris sama si Cersei ngomong sama anak kecil itu, ya sama Pastos. Kan si anak kecilnya bilang tuh, ini Superman. Oh, DC ya. Dia kata si anak kecilnya itu Superman pakai jubah, terus kata si Ikaris enggak, gua nggak pakai jubah gitu. Nah, itu yang agak sedikit kayak iya. Ada tisnya DC ya. Iya. Artisnya DC. Ya, itu sebelumnya juga katanya kan si Eternals ini katanya kan nanti bakal ada Superman gitu kan di Eternals gitu kan, teori yang katanya nggak ada gitu. Ya nggak ada lah kan bro. Crossover nggak ada. Dulu ada gitu. Wah, Dia kayak sendiri Superman. Nah gini. Gini. Gua pengen mungkin sedikit meluruskan ya. Kalau si Eternals ini Marvel akan berkolaborasi dengan Warner Bros, ya WB pasti udah kasih tahu dong. Gak mungkin langsung tiba-tiba. Bisnis kok. Mau menaikkan hype dulu lah buat para fans. Oh, ternyata filmnya anjing semua.
Jangan deh, jangan. Belum waktunya Marvel tuh bisa berkolaborasi dengan DC ya, belum ya, karena DC lagi anjir-anjirnya sekarang Pak. Universe-nya masih belum jelas. Masih belum jelas universe-nya. Jadi kita tunggu aja nanti gimana. Tapi ya memang sih ada apa Tisha Superman ya. I saw he like Superman. Iya benar-benar gue ikat tuh. Tapi di situ gue mulai curiga Pak. Kok Fastos keluar sama cowok? Gue curiga di situ Pak. Oh kok dia keluar sama cowok sih? Ya ternyata bener gay. Oh bener. Ya udahlah. It's okay lah, gak apa lah. Informasi ya, Eternals ya. Kan ini kan Eternals kan hitungannya kan filmnya udah berbau Titan ya. Nah, semoga kedepannya masa depannya MCU bisa lebih ke kayak ngebuka-buka Titan yang itu deh, yang kayak Galactus gitu-gitu belum pernah muncul. Mereka lebih kayak yang ke baru lah gitu, jangan itu terus. Ngeliat video ini. Lebih ke jijik sih. Harus lihat dong. Lu gak usah ribet-ribet. Buka aja deh kayak maksudnya lebih luas lah gitu kayak universe. Jangan cuma itu mulu gitu. Nah, Masih monoton gitu. Ya kan? Yang baru-baru aja deh gitu yang belum pernah dimunculin lah gitu. Tolong lah gitu kan. Eternals ini kan hitungannya ya udah good tapi rada gitu juga setengah ngeblank. Bener. Ngeblank. Sopar udah good. Tapi ada blank juga. Iya, ada ya gitunya juga. Tapi ya semoga kedepannya bisa lah gitu membuka yang baru lah MCU. Iya. Oke. Series-nya atau film kedua mungkin. Ya. Oke, siap bener-bener. Makanya iya sih jangan apa ya, jangan lu kayak embel-embel kan multiverse tapi lu film yang Eternals aja lu nggak bisa ngehandle. Nah gini, gue juga belajar Pak di sini Pak bahwa sutradara kan ini kan adalah pemenang Oscar nih. Jadi gue bisa ambil belajar bahwa gak semua saudara Oscar tuh bisa ngehandle film Marvel. Kalau dia gak belajarin ya ini contohnya. Nggak demen Pak sumpah. Dari promosinya aja tuh gue nggak demen Pak. The greatest superhero ever. Greatest nih kesel gue. Mending nonton No Way Home ada pada ini Pak sumpah. Mending nonton No Way Home ada pada ini Pak sumpah. Iya, atau in-game lah minimal. Lebih mending sih, mending Shang-Chi. Dia juga sempat ini kayak ngetis Avenger yang pas di adegan pesawat tuh. Si Kari sama Cersei. Sama si Kingo dia kan ngetis Avenger. Ya kan? Kan si Kingo bilang Avenger punya Spider-Man, punya Thor. Dia kayak hitungannya kayak ngetis Avenger gitu. Mungkin ada yang nggak sadar kali ya. Pesawat. Iya, dari pesawat. Kayak ibaratnya ngebandingin itu gitu. di pesawat kayaknya. Menurut gua. Oh ini ya. Nggak tahu kalau menurut kalian itu lain. Ini ya Malbert yang di pesawat ada Kingo yang ngevlog itu ya di pesawat. Pribadinya. Pakai bajunya baju modern semua gitu. Baju modern semua, baju jaket. Dia kan sempat bincang-bincang tuh ya kan. Gitu. Avengers gua abis itu bilang kita Avenger, Spider-Man. Iya, kita punya yang lebih kuat gitu. Itu kalau menurut gua sih itu hitungannya kayak ngebandingin Avenger sama iya sih emang terus. Iya. Gua. Iya sih memang karena satu aja gitu kan. Bener. Tapi gini masalahnya Pak. Masalahnya kenapa Eternals itu banyak kan banyak yang tanya kan masih banyak bingung. Kenapa kenapa Eternals itu nggak gabung ke Avengers untuk di Infinity War sama Endgame kalau mereka benar abadi ya. Nah itu nggak juga waktu kebangkitan kita yang mutu. Alasannya itu adalah satu karena katanya si series kan udah jelasin bahwa ya nggak ada ancaman soal apa namanya Deviant. Kalau nggak ada soal Deviant mereka nggak akan luncur. Jadi kalau nggak ada Deviant di situ ya nggak akan muncul mereka. Sombong banget tuh mereka. Jadi Eternals ini meluncur kalau ada Deviant. Kalau nggak ada Deviant sombong. Kalau nggak ada Deviant kalau cuma villain sekelas manusia sekelas apapun mereka nggak akan turun tangan. Aduh. Sih, mungkin terlalu menyepelekan sih Eternals sih. Menyepelekan. Remehkan. Gara-gara acak sih itu. Fitnya error. Yang setara sama dia gitu. Sama dia. Oke. Si Ajax sebagai leader dia tuh oke lah, lumayan jadi leader. Pengkhianat. Leader berkhianat. Dibunuh sama Ikaris.
dengan alasan out of nowhere, dan tiba-tiba kenapa kok bisa si Ejek tahu kok Ikaris berkhianat. Kan sebelum dijatuhkan ke tebing kan si dia kok udah tahu. Waduh, jangan-jangan lu. Ini udah tahu, udah dibilangin. Dia dituntun sama Ajak itu Ikaris, dia tuntun. Ah, Dia salah, aduh sama Devian. Kekuatannya. Dibunuh sama Devian yang itu. semua Ejek itu dia sebenarnya sih dia lebih mengendalikan tim sih. Lebih mengendalikan prajurit daripada turun tangan. Leader sih kalau terus healer lah. Healernya. Iya, dia healer, dia hitungannya ya kayak yang support belakang. Support. Ya, support. Support Jadi yang dan turun tangan ya bertanggung jawab lah. iya. Dia tuh kayak ibaratnya memperbaiki masalah yang sama Betul. Celestial gitu, kayak hitungannya yang dia emang mesti berdiskusi, bukan main fisik kalau Ejek ya. Gitu. Karena kan dia lebih ke leader gitu, yang Ketua tim apa ya? lah. Iya, gitu. Oh, Dia bakal lama kalau main fisik gitu, leader. Makanya kan ada Ikaris itu, kenapa gitu? Makanya Ikaris jadi ini. Kayak ibaratnya kayak Tangannya. tangan kanan itu, soldier. Gitu. Jadi percaya lah sama Ajak itu. Malah jadi pengkhianat terakhir. dia tuh kayak apa ya? Dia tuh leader. Oke, katakanlah Ejek itu adalah leadernya Eternals, tapi dia tuh bukan yang selalu maju ke depan sebagai leader, enggak. Jadi dia tuh kayak backupnya aja. Jadi dia yang ngatur perencanaan, dia yang ngatur strategi, tapi strateginya dibantu sama si Druid. Tapi ya sekali lagi si Ejek ini kayak cuma support aja sih, ya sebagai healing doang. Sebagai pemimpin dia cuma bertanggung jawab doang sebagai kalau ada anggota sekarat dia yang nyembuhin si Ejek. Tapi ya sekali lagi sih, kalau untuk artisnya cewek nggak masalah, actingnya bagus, skripnya anjing kayak dodol, sumpah. Cuma mata gitu doang. Eternals kayaknya waktu itu yang pas lagi sama Venom juga sih. Jadi dia agak saingan. Iya, bareng-barengan sih anunya. Ah, Jadi dia agak saingan. tabrakan jadwal rilis ya. Jadi aduh. Iya, barengan. Barengan. Mungkin karena ini sih Bang Albert, mungkin karena udah ketutupan sama No Way Home ya hype-nya. Jadi ya udah gitu. Turun tis. Apalagi di rilisnya Biasanya tuh ditunda di Indo. Rilisnya ditunda. Ditunda. Jadi gitu. Jadi orang lebih ke hype ya mungkin ke Venom lagi, walaupun Venom juga ditunda juga kan gitu. Venom yang mereka tunggu cuman post credit-nya doang, habis itu pulang. Iya. Kecil doang. Ada lagi bagus. Entah, gini, entah, Spider-Man kalau ada Spider-Man juga. ada Spider-Man. Entah kenapa Padahal film. post credit Ya? scene-nya gitu-gitu doang loh. Kenapa? Bang Bina? Post credit scene-nya gitu-gitu doang. Cuman ya Mungkin doang cuma tuh. Bagusnya end credit itu gara-gara si Venom lihat itu Cuma di- Tomolan. Itu doang. Itu Kalau doang. enggak, coba kalau misalkan Venom biasa aja gitu, maksudnya dia kayak ketemu apa gitu, ya itu bakal biasa aja sih. Untungnya ya dia ngeliat Tomolan, akhirnya pakai jadi bagus itu yang kreditnya Venom. Ya udah lah ya, yang penting kan 1 billion juga kan ya. Yang penting. Tapi ya aduh, sekali lagi sih film ini kayak nggak berhasil untuk meraih 1 billion ya. Wah, nggak berhasil 1 billion karena ya ratingnya udah gitu. Banyak yang menyimpang. Banyak Coba kalau menyimpang. dia nggak menyimpang, ya bisa lah setidaknya dia ngejar No Way Home lah. Kejar atau Bawah lah. Yang ketiga atau nggak 4. Ya sih, setuju banget. Karena ya sekali lagi MCU tuh terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan ya deadline-nya lah segala macam tuh mepet banget Pak, sumpah. Iya. Mepet semua itu. Apalagi Venom. alurnya yang rusak itu ceritanya. Nah itu bener, itu kayak mereka alur itu mungkin seandainya kalau mereka tuh punya stock shot yang lebih bagus, cuma karena deadline-nya filmnya harus tayang, jadi itu nggak sempat diperbaiki ya sih ya. Yang kita dapatkan ya sampah seperti itu. Oke, siap. Oke, gue boleh mengerti semuanya. Oke. Untuk penutupan podcast ini, gue mau kasih kalian satu pertanyaan terakhir. Skor untuk film Eternals dari kalian, menurut kalian mau kasih berapa nih? Dan alasannya gimana? Gue pengen tahu dari Bang Albert dulu nih. Lu kasih berapa nih Eternals ini? Kalau gua sih untuk Eternals 8 lah. 8. 8 sih. Alasannya? 8 itu udah 8 udah cukup karena itu kan so far udah bagus, kostum juga udah bagus ya kan. Karakternya itu juga maksudnya ada yang bad, ada yang bagus juga gitu. Terus
Lagi ya, villain juga udah bagus. Soalnya si MCU udah mulai keluarin yang baru-baru kayak Arisem gitu, kayak Celestial, Tiamut gitu. Devian gitu kan. Maksudnya yang benar-benar bukan di bumi lah, yang benar-benar di luar bumi lagi. Iya. Sama end credit sih. End credit Eternals. Oh iya, Bagus. end credit ya, yang ada Blade apa? End credit. Blade apa namanya? Blade sama Black Knight. Iya ya. Sama Dan Lisbon. Black Knight sama Blade itu. Yang Black Knight mau ngambil pedang itu. Oh itu iya. bagus sih yang kreditnya. Bagus sih, bagus banget sih. Bagus banget. Akhirnya Blade udah masuk MCU. Suaranya doang sih, siapa? Sorry doang. Mahershala Ali ya. Iya, bener-bener. Mahershala Ali. Oke, kita lihat nanti di Blade seperti apa nih. Apakah dia bisa menyanyi Wesley Snipes dulu atau lebih hancur, kita nggak tahu. Trilogi. ya lihat aja di Morbius kayak gitu. Bertiga juga. Nah, masalahnya Pak, si Blade kan villainnya dia kan juga pernah ngelawan Morbius. Masalahnya kan cuma beda universe. MCU itu Marvel Sony masih Morbius. Jadi kita nggak tahu hasilnya gimana nih. Kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Bisa jadi dia ke Moon Knight sih. Bisa jadi. Karena kan Moon Knight kan hitungannya ya. Dia kayak lebih ke nggak vampir sih, hitungannya kayak gimana ya, maksudnya yang superhero yang bener-bener kayak gelap lah gitu. Ya memang Vampir, agak iya. beda sih. Muncul gitu. secara Bisa tiba-tiba jadi. ya nanti ya. Ya. Itu bisa jadi Iya, alternatif kalau lah, begitu. alternatif scene atau apalah gue nggak tahu. Oh, Teori doang sih. alternatif ya. Oke. Alternatif. Kalau dari Bang Brendan mungkin soal Blade Ya 7,9 lah. 7,9. Alasannya? Ikaris bunuh diri ya kecewa lah. Konyol banget. Sama itu apa ya, kostum udah bagus lah. Kostum udah bagus, sama final battle-nya ya itulah itu apa, druidnya itu kan harusnya jadi villain gitu. Dan malah jadi hero. Kecewanya sih gitu tadi awal pas nonton. Gitu sih. Oh, oke. Iya sih, memang sih itu Ikaris mati tuh what the fuck banget sih, matinya gitu doang, cuman oke tenggelam ke matahari. Udah, selesai. Misal. Pengecut banget lu ya, katanya laki. Gua ada apa? Oh, mungkin dia akan gabung ke apa namanya? Thunderbolt mungkin ya, atau gear segala macam. Enggak lo, langsung mati. Ya udah, kelar, kotakku kelar, udah. Aduh. Ikaris tolol. Kesel gua. Oke. Dari Bang Dava mungkin kasih skor mungkin Eternals berapa menurut lo? 7. Alasannya karena ceritanya kurang menarik sih. Paksa dan juga cuma ada beberapa skill yang bagus. Oke. Siap. 7 ya. Oke. Berarti rata-rata mereka kalian di sini tuh kasihnya 8 sampai 7 ya. Oke. Kalau gua seperti yang udah gua review di video sebelumnya mengenai gua review Eternals yang dislike-nya paling banyak sampai sekarang. Gua kasih nilai F. Fucking ass, apa istilah cerita sampah sumpah. Berarti 1 tuh ya, 1 atau 0 ya. Makanya gua pas lihat Eternals masih di Disney Plus bodo amat lah, gua gak akan gua heroin. Enggak ada. Itu sih komedinya bikin ngakak gitu. Karu. Oh iya, Ingo juga itu kan sebenarnya kan dari India, dari Jepang. Aslinya di komik ya, Jepang ya aslinya dia tuh. Iya. Ini lagi-lagi Jepang, ras harassment. Rasis banget Pak itu. Harusnya Jepang, India. What the hell? Ya udahlah ya MCU. Itu kan namanya multiverse Bang, bodoh lah. Aduh. Kayak gini. Kacau. Aduh, udahlah. Itu mengenai video kali ini, mengenai podcast Eternals ya. Sebagai penutupan video ini, ya itu aja mengenai pembicaraan kita mengenai Eternals. Kalau kalian punya pendapatnya atau punya informasi lain para penonton ya, tulis di kolom komentar bawah, dan gua harapin KVVG dan para Marvel Studios bisa melihat podcast ini, Pak. Oke, ya untuk saudaranya ya, ganti aja lah saudaranya lah. Ganti aja Pak. Karena semuanya tergantung ke saudara. Mungkin saudaranya gak ngarahin, atau dia punya pendapat sendiri, atau mungkin dia kurang explore, mungkin dia tuh asal nyamot doang, asal casting doang. Ya kita nggak tahu lah ya di background seperti apa. Tapi jelas nanti gua harapin di Eternal series ya, katanya mereka kan buat series kan ya, Eternal series. Gua harapin itu lebih diperjelas sih semua karakternya. Itu aja, karena ini kan Eternal kan banyak kan ya, ada 10 anggota ya Eternal itu ya. Iya. Iya kayaknya. Ya. Ya.
Itu 10 kan banyak kan ya. Kayak bukanlah 1 9. Ikaris kan mati. Ikaris Gilgamesh Iya, mati. mati, Ikaris. 8 2 orang Gilgamesh mati. juga mati. 2 mati. Oke, 8 ya. Jadi gua mau tahu itu diperjelas lah semua karakternya biar kita yang nggak tahu Eternals dari nol itu kita bisa lihat. Dan sekali lagi gua mau storyline untuk kedepannya jangan kemana-mana Pak. Sumpah. Ikaris mati tuh what the hell is that? What the hell? lu gini loh. Kalau gua bandingkan di DC, Superman tuh kalau dia tuh berkhianat ya udah dia jalani hukumannya. Nggak asal mati gitu doang, Pak. Katanya Superman-nya Marvel. Mana yang gua lihat? Pengecut. Lebih pengecut Pak, sumpah. Itu nggak dapetin. Buru-buru skripsnya ini. Sekarang itu buru-buru. Ya, itu. Buru-buru itu. Itu buru-buru. Kurang mateng. Sebenarnya juga anjing ya. Oke. Itu aja mengenai video kalian mengenai Eternals ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nunggu video ini kalian semua. Oke. Thank you banget buat Bang Brandon, Bang Albert, dan juga Bang Tafa udah hadir di podcast ini. Thank you. Oke, sip. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Adios. Woohoo.